multi-level marketing. Nah, multi-level marketing ini atau dikenal dengan MLM adalah pemasaran berjenjang. Sistem distribusi suatu barang atau jasa yang melibatkan jaringan pemasaran dari anggota ke anggota, di mana seseorang itu memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, gitu kan, maupun dari hasil penjualan orang yang direkrut ke dalam jaringan tersebut. Nah, dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi harus memenuhi kaidah atau prinsip-prinsip syariah, seperti ada prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, atau maisir, atau judi, atau spekulasi. Termasuk dilarang ada unsur riba atau bunga yang kelebihan dari modal tersebut. Nah, itu kan haram sebetulnya. Nah, bagaimana hukumnya multi-level marketing atau MLM? Dalam kaidah yang sudah umum itu kan ada kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu ala tarimiha. Jadi asal dalam bermuamalah kan hubungan sosial atau transaksi satu dengan yang lainnya, baik individu dengan individu atau individu dengan lembaga, itu silakan al-ibahah itu dibolehkan hatta yadullu ala tarimiha, sehingga ada dalil yang mengharamkan pada transaksi tersebut. Itu baik dalil dalam Al-Quran al-Hadis atau di luar itu. Maksudnya ketika transaksi itu ada unsur yang melanggar prinsip-prinsip syariah tadi, tidak boleh gitu. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam multi-level marketing. Jadi multi-level marketing diperbolehkan atau halal jika memenuhi syarat-syaratnya. Pertama, misalnya barang atau jasa yang dijual belikan itu jelas-jelas barang yang halal, bukan yang najis, gitu kan, bukan yang haram, bukan yang najis, dan bermanfaat, gitu kan. Kedua, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur gharar, dan tidak ada unsur memaksa untuk melakukan transaksi multi-level marketing ini. Nah itu tolong diperhatikan ketika kita melakukan transaksi multi-level marketing. Yang tadi pertama, tidak ada barang atau jasa yang najis, yang diharamkan, tapi harus halal. Nah, itu baru multi-level marketing tersebut diperbolehkan selama barangnya halal. Tidak ada unsur tadi gharar kan, penipuan, tidak ada unsur paksaan dalam transaksi. Kemudian komisi yang diberikan berdasarkan penjualan barang dan jasa yang nyata, yang real, bukan dari biaya perekrutan anggota. Jadi kita mengambil keuntungan dari perekrutan anggota atau pendaftaran anggota baru. Di sana kan ada downline itu kan. Nah, itu bukan dari sana pendapatannya. Itu kan ada money game, permainan uang. Nah, itu kan tidak boleh. Sebab uang itu bukan sebagai alat komoditi dalam hukum Islam atau dalam ekonomi Islam. Uang itu bukan sebagai alat komoditi di bisnis kan, tetapi sebagai alat tukar. Maka ketika kita masuk sebagai downline di multi-level marketing, kemudian si upline tadi mendapat keuntungan dari anggotanya dari uang pendaftaran, nah itu sudah permainan uang. Itu sudah menggunakan uang dengan uang, gitu kan. Itu termasuk riba. Jadi tidak boleh perekrutan anggota itu sebagai sumber utama pendapatan. Jadi hindari skema piramid, gitu kan. Jadi skema piramid itu bahwa seorang upline mengambil keuntungan atau pendapatan dari anggotanya dari bawah, itu hindari. Nah, itu diharamkan. Ini sesuai dengan fatwa
Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia nomor 75/MUI/7/2009 memberikan rambu-rambu kehalalan MLM syariah. Intinya sistem MLM boleh dijalankan asalkan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ya muamalah dan tidak merugikan pihak yang lain. Nah, beberapa ulama juga menekankan pentingnya akad yang jelas, transparansi, struktur bonus, dan kejelasan produk agar MLM itu tidak berubah menjadi bentuk ya eksploitasi gitu kan. Nah itu tentang multi level marketing yang mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.